Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Klana Idilia. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kakak di sini akan mengajak kalian belajar bersama kakak dengan buku tematik kelas 6, tema 5 yang berjudul Wirausaha dan subtema 1 yang berjudul Kerja Keras Berbuah Kesuksesan. Dengan pembelajaran 1, yuk kita belajar bareng. Nah teman-teman, kita akan belajar tentang ASEAN dulu ya. ASEAN itu apa sih kak? Jadi ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar 10 negara di Asia Tenggara. Nah 10 negara tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Nah ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang dimana didirikan oleh 5 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang dimana didirikan oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN ini sendiri dibentuk guna menjalin kerjasama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Indonesia sebagai selaku pelopor organisasi ASEAN memiliki peran penting dalam organisasi ini, salah satunya dalam bidang ekonomi. Berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN dalam lingkup ASEAN antara lain yang pertama, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya dalam ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang ketiga, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antarnegara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Teman-teman, ternyata uniknya dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang dapat ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi seperti lemari es. Nah, penasaran kan tentang magnet? Yuk kita bahas tentang magnet. Nah teman-teman, berbicara tentang magnet, sejarah kemagnetan jauh lebih awal dengan peradaban kuno di Asia. Ada daerah pada Asia yang disebut Magnesia, yang dimana ditemukan batu-batu yang bergerak saling tarik-menarik yang disebut magnet. Nah jadi kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnes atau magnetis, yang berarti batu-batu dari Magnesia. Magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya seperti besi, baja, ataupun kobalt. Nah, pertanyaannya, apakah magnet bisa menarik kayu? Tentu saja tidak bisa ya, karena di kayu tidak mengandung zat logam. Di magnet ada yang dinamakan benda magnet dan benda non-magnet. Benda magnet yaitu benda yang mengandung zat logam, sedangkan benda non-magnet yaitu benda yang tidak mengandung zat logam. Contohnya non-magnet yaitu seperti plastik, kayu, kaca. Kalau benda magnet yaitu besi, baja, kobalt, intinya yang mengandung zat logam. Nah, sekarang macam-macam magnet. Jadi teman-teman, magnet memiliki dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami ialah magnet yang terbentuk sendiri di alam. Sedangkan magnet buatan ialah magnet yang sengaja dibentuk menggunakan benda-benda ferromagnetik. Nah, jadi di sini kakak ada bentuk magnet buatan, macam-macam ya. Ada 5. Yang ini nanti kakak tunjukin gambarnya, ting gitu. Nah, di sini ada magnet yang berbentuk seperti balok, itu disebut magnet batang. Sedangkan magnet yang berbentuk seperti tabung yaitu disebut magnet silinder. Sedangkan magnet yang berbentuk huruf U disebut magnet labam. Sedangkan magnet yang memiliki ujungnya tajam disebut magnet jarum. Dan magnet yang berbentuk lingkaran disebut magnet lingkaran. Nah, jadi di magnet mempunyai dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan.
berbicara tentang kutubnya, jadi sifat magnet jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, kutub utara bertemu dengan kutub utara, dia tidak akan saling tarik menarik atau dia akan saling tolak menolak ya. Begitupun sebaliknya, jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, dia akan tolak menolak, tidak akan saling tarik menarik. Nah, jika kutub selatan bertemu dengan kutub utara, maka dia akan saling tarik menarik. Begitupun sebaliknya. Teman-teman, sekarang kita akan beralih ke formulir. Kalian tentu tidak asing dong dengan formulir. Jadi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data penting atau data tertentu. Nah, formulir itu sendiri mempunyai manfaat. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab transaksi bisnis. Yang kedua, merekam data transaksi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pesan dibanding secara lisan. Yang keempat, media komunikasi antar orang, organisasi, atau bagian. Nah, di sini kakak memiliki contoh formulir. Di sini contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nah, di sini terdiri dari identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Yang dimana di identitas diri terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Nah, jadi kalian akan diminta untuk mengisi data kalian dan mengisi jenis lomba apa yang akan kalian ikuti, serta kalian akan dimintai tanda tangan. Nah, begitulah contoh dari formulir. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini bersama kakak. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat bagi kalian. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.